Alhamdulillah, halo, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Agus Andi Subroto di AAS Channel. Sore ini di rumah saya di Rungkut, Surabaya. Hawanya begitu sejuk sekali. Pada kesempatan kali ini tema guyon maton parikeno di dalam video yang akan saya upload, bagi saya tema yang sederhana tapi berat juga, karena terkait dengan sebuah pengalaman empiris yang saya alami di setiap harinya, di setiap jamnya, di setiap menitnya. Saya kasih judul melatih otot kebaikan. Kenapa saya memiliki pikiran seperti itu? Ya, berangkatnya dari pengalaman sehari-hari, dimana dari pengalaman empiris saya belajar, melatih, merangkai, dan menata huruf sebuah tulisan. Itu faktanya tidak serta-merta saya memiliki kemampuan cepat untuk kemudian menyusun kata demi kata dalam sebuah menjadi kalimat yang utuh, lengkap dengan subjek, predikat, objeknya, dan kemudian ditata, disambung menjadi satu paragraf, menjadi suatu paragraf yang bisa dimaknai. Tentu ini tidak sekali jadi. Yang saya lakukan bisa dikatakan sangat lama, bahkan sampai detik ini pun juga masih belajar. Tidak berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sampai pada satu masa bahwa ya itulah karakter tulisan saya. Jadi menulis, menghubungkan huruf demi huruf menjadi kata, kemudian kalimat, lalu menjadi sebuah tulisan yang utuh, ada maknanya, kemudian bisa dipahami. Itu latihan. Dan analogi dengan itu, ternyata kebaikan pun juga perlu kemudian dilatih oleh diri kita gitu. Dan yang menarik, kebaikan yang dilatih bisa jadi dalam bentuk sebuah perkataan yang menyenangkan, sebuah tindakan yang memberikan arti positif kepada lawan bicara, kemudian bisa jadi mengeluarkan dana ataupun sedekah dari diri kita. Itu juga faktanya harus dilatih. Tanpa latihan yang kecil-kecil, kita tidak akan bisa mudah untuk mengeluarkan harta kita untuk kemudian membantu orang terdekat, ataupun memberi pinjaman orang terdekat, ataupun orang yang lain dengan sebuah keikhlasan tanpa mengharapkan kembalian dan lain sebagainya. Itu semua perlu dilatih. Dan yang menarik, saya sangat yakin sekali bahwa di situ Tuhan itu tidak tidur gitu. Karena tubuh kita yang terdiri dari pikiran, kemudian hati, jiwa kita itu menghasilkan sebuah vibrasi yang menghasilkan sebuah energi yang akan memancarkan, terterima di semesta. Dan semesta ini terdiri dari banyak orang yang kemudian akan merasakan keberadaan energi kita gitu. Bisa jadi kadang kita nggak kenal orang, baru ketemu itu, kenapa kita belum pernah kenal tapi rasanya kok orang ini gimana, hati ini terasa untuk jauh sekali dengan dia gitu. Kadang nggak masuk akal juga, orang belum pernah kenalan kok ini kemudian nggak enak sih, nggak nyaman duduk dengannya, ada apa kan, seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman empiris saya untuk menjaga kesadaran, mungkin dalam perspektifnya itu eling, itu memang tidak mudah. Belajar untuk sadar 1 jam saja, yaitu menyadari
diri kita sepenuhnya itu sedang melakukan apa, sedang berpikir apa, itu fokus di situ itu kemudian juga tidak mudah, apalagi berjam-jam sampai sehari gitu. Nah, ini harus ditopang dengan sebuah pengertian, pengetahuan yang tak pernah henti untuk kita gali. Bisa dari buku, bisa dari pengertian-pengertian yang itu ada di agama, ataupun pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dimiliki oleh hasil relasi kita dengan manusia ataupun orang-orang yang bijaksana, sehingga kita bisa mendapatkan satu wisdom berpikir, bertindak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi penting sekali melatih otot kebaikan ini kemudian bisa menjadi sebuah habit, menjadi sebuah tabungan, ya kan? Kalau di dalam tubuh kita yang terdiri daripada jiwa pikiran kita ini sudah banyak dan penuh tabungan kebaikan, saya kira ya tinggal ngunduh gitu loh. Bahkan kita sudah kemudian melatih saja pada satu titik ketika kita tidak sadar, atau bahasa ekstrim itu sedang capek, lagi bad mood, terus kemudian mengalami sebuah kondisi kita lost control gitu. Jadi bisa dikatakan dalam kehidupan saya sampai usia sekian ini, marah itu bisa saya hitung dengan jari lah. Tapi kadang kalau sudah marah ya berbahaya sekali gitu. Karena bisa jadi yang namanya marah itu lost control. Jadi sehingga pasca marah itu biasanya kita juga akan merasakan kenapa itu terjadi kan gitu. Sehingga tetap memantau diri kita sendiri gitu. Saya sendiri sudah nggak sempat untuk memantau orang lain atau membicarakan orang lain, karena di diri sendiri itu sudah menyita energi untuk memantau perkembangan diri sendiri, perkembangan batin sendiri, pikiran sendiri gitu. Nah, dari kemampuan kita ini melatih otot-otot kebaikan yang rutin kita lakukan sehari-hari, sering dan banyaknya kita juga menemukan miracle atau keajaiban-keajaiban kecil pada kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi sepele kalau menurut Anda, tapi karena saya tipikal orang yang ngamatin gitu loh, saya menganggap hal yang sepele dan sederhana itu merupakan bentuk andil bahwa Tuhan itu kemudian membantu hadir di situ di dalam aktivitas saya sehari-hari, dan yang ada hanya rasa syukur mendalam di dalam hati yang kadang tak sempat terucapkan oleh kata-kata, tapi hati ini merasakan sekali getarannya, begitu sayang sekali Tuhan kan gitu. Sehingga pada satu titik itu kadang saya sendiri itu sudah jarang untuk berdoa, dalam arti berdoa yang meminta terus, minta ini minta itu tuh nggak tahu, sudah sangat lama nggak model berdoa yang seperti itu gitu. Kadang wis memasrahkan saja, hari ini tugas saya hanya menjalani hidup yang Tuhan sudah berikan gitu. Jadi saya tidak akan mengejar ridho Allah gitu, sudah. Justru yang akan saya kondisikan tuh jiwa saya, pikiran saya itu untuk kemudian menerima apapun, dan itu juga perlu saya latih, nggak langsung bisa gitu. Jadi kondisi saya sekarang seperti apa, keluarga saya seperti apa gitu, itu selalu dalam kesadaran penuh untuk saya terima. Saya tidak akan komplain sedikit pun kepada Tuhan gitu. Nah, bentuk doa saya ya bentuk ekstrimnya ya menerima itu gitu. Mencoba untuk menerima dulu, terus kemudian membangun argumentasi dari pengetahuan yang saya miliki untuk pikiran saya menerima, jiwa saya juga kemudian menerima fakta kejadian itu. Jadi itu message ataupun kemudian lontaran dalam guyon maton parikeno sore ini yang bisa saya berikan kepada Anda. Jadi siapa tahu kemudian ini membawa manfaat dan Anda semuanya bisa berkenan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ketika apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Terima kasih, selamat sore.